Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel Dapur Naswa. Di video kali ini aku akan berbagi resep kue tradisional, yaitu kue nona manis. Untuk cara pembuatan di sini sudah aku rubah ya, agar lebih simple dan lebih mudah. Untuk bahannya di sini saya hanya menggunakan 1 butir telur, sangat hemat sekali. Hasilnya tidak kalah ya dengan resep-resep yang sebelumnya, sangat lembut, manis, dan gurih. Mau tahu cara dan bahannya apa aja, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus channel Dapur Naswa dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres, jadi mengulung sedang saja seperti ini. ...60 gram atau 6 sendok makan munjung tepung maizena. 320 gram atau 21 sendok makan penuh gula pasir, setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita tuang 700 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Ini aku dapat dari setengah potong kelapa utuh. Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. Tuang santannya sampai habis ya, sambil kita aduk terus sampai semua bahan tercampur merata dan gula pasirnya larut. Setelah santan sudah dituang semua dan tidak ada tepung yang bergerindil, kemudian kita masukkan juga 300 ml jus pandan. Ini aku dapat dari 10 lembar daun pandan di blender dengan air. Agar warna hijaunya lebih pekat, ini saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Jika teman-teman mau menggunakan pasta pandan saja juga boleh ya. Jadi tinggal ganti untuk jus pandannya dengan santan. Jadi total santan yang digunakan adalah 1000 ml. Setelah adonan pertama sudah selesai kita buat, kemudian tuang adonan pertama ke dalam panci. Selanjutnya adonan ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk memasak adonan yang pertama ini selalu kita aduk-aduk terus ya, agar adonan yang paling bawah tidak matang duluan menyebabkan adonannya ini mengumpal. Masak adonannya tidak perlu sampai matang ya, atau sampai mendidih, cukup setengah matang saja. Setelah adonan sudah matang dan mengental seperti ini, kemudian kita matikan api kompor. Jadi tekstur adonannya seperti ini ya bun, lembut dan kental. Kemudian kita siapkan 1 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Setelah telurnya selesai kita kocok, kemudian kita masukkan ke dalam adonan sambil kita aduk terus sampai telurnya ini tercampur merata dengan adonan. Setelah telurnya sudah tercampur merata, kemudian kita sisihkan sebentar adonannya. Selanjutnya kita siapkan panci yang agak kecil. Kemudian masukkan 20 gram atau 2 sendok makan tepung terigu.
30 gram atau 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya kita tuang 500 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Kemudian kita aduk adonan kedua sampai semua bahan tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil dan gulanya larut. Setelah adonan kedua sudah tercampur merata, kemudian adonan ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Masak adonannya ini sambil kita aduk-aduk terus agar tepung atau adonannya ini tidak mengumpal. Setelah adonan sudah mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian kita matikan api kompor. Setelah itu tetap kita aduk-aduk ya agar uap panasnya cepat hilang. Selanjutnya kita masukkan adonan putih ke dalam plastik piping bag. Selanjutnya kita ikat seperti ini ya. Kemudian kita siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan untuk kue mangkok dengan diameter 5 cm. Selanjutnya kita olesi cetakan dengan minyak. Setelah cetakan sudah siap, kemudian kita tuang adonan. Tuang adonan ke dalam cetakan tidak usah sampai penuh ya, cukup 3/4 cetakan saja. Setelah adonan hijau selesai dituang, kemudian untuk adonan putih, ini untuk ujung plastiknya kita gunting ya. Selanjutnya untuk adonan putihnya ini kita tuang atau kita semprotkan di tengah-tengah adonan hijau seperti ini ya, agak ditekan agar masuk ke dalam. Selanjutnya lakukan berulang sampai selesai. Setelah adonan sudah selesai dituang semua, kemudian masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan. Kukus adonan selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil seperti ini. Setelah 20 menit bisa dilihat ini kuenya sudah matang, cantik banget. Selanjutnya kita keluarkan kue dari dalam kukusan. Kemudian kita tunggu hingga kuenya ini dingin dan juga set. Selanjutnya kita lanjutkan kembali mengukus sisa adonan. Nah, ini kue nona manis yang sudah dingin. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam cetakan. Nah, ini hasilnya, kuenya sangat cantik, manis seperti namanya. Warnanya juga bagus banget. Langkah pertama, kita siapkan panci di atas kompor. Kemudian kita masukkan 250 gram gula merah yang sudah kita sisir halus. Selanjutnya kita tambahkan 70 gram atau 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Lalu kita masukkan 1 lembar daun pandan.
Setelah itu kita tuangkan 1 liter santan kelapa dengan kekentalan sedang. Santan ini aku dapat dari setengah potong kelapa utuh. Jika ingin menggunakan santan instan, bisa gunakan 3 bungkus santan instan ditambahkan dengan air. Selanjutnya santan ini kita masak hingga gula merahnya larut. Setelah gula merah sudah larut, kemudian kita matikan api kompor dan tunggu hingga dingin atau minimal hangat-hangat kuku ya. Setelah air gula merah sudah dingin, kemudian kita siapkan pan atau wajan. Selanjutnya kita masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu, 60 gram atau 6 sendok makan tepung maizena, selanjutnya kita tuang larutan gula merah dan santannya ini. Masukkan air gulanya sambil kita saring ya bun, agar bagian yang kotor pada gula merah tidak masuk. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan 1 butir telur ke dalam adonan. Aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah semua bahan sudah tercampur merata, kemudian adonan ini kita masak. Selama memasak, adonannya ini terus kita aduk ya bun, agar tidak mengumpal. Masak adonan dengan api sedang cenderung kecil. Masak adonannya ini tidak perlu sampai mendidih ya bun. Masak adonannya hanya sampai teksturnya mengental saja. Setelah adonan sudah mengental, kemudian kita matikan api kompor. Nah, seperti ini ya hasilnya, adonannya itu mengental. Kemudian adonan gula merah ini kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita siapkan panci. Kemudian kita masukkan 20 gram atau 2 sendok makan tepung terigu, 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita masukkan 500 ml santan kelapa. Jika menggunakan santan instan, cukup menggunakan 1 atau 2 bungkus santan instan ditambahkan dengan air. Kemudian kita aduk adonan sampai tercampur merata dan tepungnya ini larut. Setelah sudah larut, kemudian kita masak adonan putih. Masak adonannya ini sambil kita aduk-aduk ya, agar bawahnya tidak mudah gosong. Masak adonan sampai adonannya ini mengental dan mendidih. Setelah sudah mendidih, kemudian kita angkat, lalu kita masukkan adonan ke dalam plastik. Agar lebih mudah, gunakan plastik pimping bag atau segitiga ya bun. Berhubung plastik segitiga aku ini habis, jadi aku menggunakan plastik biasa saja. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Di sini aku menggunakan cetakan kue mangkok dengan diameter 5 cm. Dan cetakan ini sudah diolesi merata dengan minyak goreng ya. Dalam tahap ini kita sudah bisa memanaskan kukusan. Selanjutnya kita tuang adonan gula merah ke dalam cetakan. Menuangnya jangan terlalu penuh ya, cukup 3/4 cetakan saja.
Setelah cetakan sudah diisi dengan adonan semua, kemudian kita semprotkan adonan putih di atas adonan gula merah. Semprotkannya agak ditekan ke dalam ya bun. Setelah sudah selesai, lalu kita masukkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan. Kukus adonan selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang. Untuk tutup kukusan jangan lupa dibungkus dengan kain atau serbet bersih agar uap airnya tidak menetes pada kue. Sambil menunggu kue nona manisnya matang, kemudian kita isikan adonan ke dalam cetakan. Nah, setelah 20 menit kita kukus, kue nona manis gula merahnya sudah matang. Selanjutnya kita angkat dan tunggu hingga dingin. Kemudian lanjutkan mengukus adonan ini sampai habis. Ini dia kue nona manis yang sudah dingin. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam cetakan. Nah, hasilnya cantik banget ya bun. Kue ini enak banget, lembut, gurih dan juga manis. Untuk satu resep ini menghasilkan 42 biji kue nona manis gula merah. Nah, mudah banget ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.